Respons Beckham gelandang Persib Bandung setelah disorot pelatih tim elit Australia. Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, tetap menginjak bumi setelah menjadi sorotan pelatih Western Sydney Wanderers, Alen Stajcic. Momen itu datang setelah Persib mengalahkan Western Sydney dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat. Persib menang 1-0 berkat gol William Marsilio pada menit 55. Setelah laga itu, Alen Stajcic menyebut Beckham merupakan pemain lokal yang menonjol. Alen juga menyebut dua nama lain. Lucho Goicoechea dan Mark Klok bermain bagus. Sementara untuk pemain lokal, saya suka nomor 7, Beckham Putra, ujar Alen dalam konferensi pers. Dia kemungkinan tidak tahu kalau Klok berstatus pemain lokal meski hasil naturalisasi. Menanggapi pujian itu, Beckham mencoba tetap sadar. Yang terpenting Beckham dari tahun ke tahun selalu bilang memberikan yang terbaik setiap ada kesempatan yang dikasih oleh coach, ujar Beckham setelah sesi latihan di lapangan pendamping Stadion GBLA. Meski mendapat pujian dan telah membuktikan diri di lapangan, Beckham tak mau berpuas diri. Dia selalu bertekan meningkatkan kemampuannya. Tentunya, pujian itu jadi motivasi juga karena sekarang Beckham jadi pemain tim nasional, pasti bakal makin banyak disorot, kata pemain 23 tahun itu. Adik dari Gianzola ini memang kerap menjadi pusat atensi, bukan cuma di Persib tapi juga di timnas. Sorotan bukan cuma tentang hal positif tapi juga negatif. Tapi yang terpenting Beckham setiap latihan, setiap pertandingan selalu kasih maksimal untuk tim dan bisa membantu tim ke lebih baik, ujarnya. Manajemen angkat bicara soal kemungkinan Persib Bandung menambah 2 pemain asing lagi. Persib Bandung mulai memanaskan mesin untuk mengarungi kompetisi besar musim 2025-2026. Klub kebanggaan Bobotoh ini tak tanggung-tanggung dalam menambah amunisi, mendatangkan sederet nama berkelas demi menghadapi 2 kompetisi sekaligus, Super League Indonesia dan AFC Champions League 2. Sejauh ini, manajemen Persib telah resmi merekrut 9 pemain asing dan 3 pemain lokal. Berdasarkan regulasi Super League, setiap tim diizinkan mengisi maksimal 11 slot pemain asing. Artinya, Persib masih menyisakan 2 kuota tambahan untuk pemain dari luar negeri yang berpotensi dimanfaatkan menjelang kompetisi bergulir. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, memilih irit bicara saat ditanya berapa besar dana yang digelontorkan klub demi mendatangkan pemain-pemain anyar tersebut. Kalau ditanya nilai, ya budgetnya cukup lah untuk belanja pemain, ujar Aditya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung. Ia menegaskan bahwa alasan Persib tampil gemerlap dalam bursa transfer musim ini bukan tanpa perhitungan. Target yang dicanangkan tim menjadi alasan utama mengapa klub Maung Bandung begitu agresif membangun kekuatan. Jadi musim ini kami fokus di Asia dan selalu ya kalau di Liga 1 targetnya selalu jadi juara. Jadi benar-benar kita ingin bisa hat-trick di Super League dan bisa melangkah sejauh mungkin di Asia, kata Aditya. Ketika ditanya mengenai peluang penambahan pemain baru, Aditya menuturkan keputusan tersebut akan menyesuaikan kebutuhan pelatih kepala, Bojan Hodak. Tapi nanti kita akan diskusi untuk melihat apakah masih butuh pemain. Karena secara regulasi kita masih punya 2 pemain asing. Jadi nanti kita harus selesaikan kebutuhan, apakah kita membutuhkan 2 pemain asing ini atau tidak, ucapnya. Langkah strategis ini menandakan Persib tak hanya berambisi mempertahankan supremasi domestik, tetapi juga berusaha meninggalkan jejak yang lebih kuat di level Asia. Setiap rekrutmen, setiap perhitungan slot pemain, hingga kebijakan belanja klub, menjadi bagian dari rencana besar menuju pencapaian prestisius musim ini. Tak perlu khawatir, Dr. Persib, ungkap kondisi Ramon Tanque. Kondisi striker Persib Bandung, Ramon Tanque, dipastikan tak akan membuat Bobotoh khawatir.
Ramon ditandu keluar lapangan karena cedera saat menghadapi Western Sydney Wanderers di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api, GBLA, Kota Bandung. Dia yang menjadi pilihan utama dalam laga yang dimenangkan dengan skor 1-0 digantikan William Barros pada menit 37. Dokter tim Persib Bandung, Wira Prasetya, memastikan Ramon tak mengalami cedera serius. Ramon sudah diperiksa semalam. Tidak ada cedera serius di hard tissue, lebih kepada cedera di soft tissue daerah interkostal saja, ujar Wira saat dihubungi. Meski tidak serius, kondisi Ramon tetap dipantau. Bila dibutuhkan, akan dilakukan pemeriksaan lain yang lebih spesifik, kata Wira. Ramon tetap butuh waktu untuk pemulihan dari cederanya itu. Seharusnya dalam waktu singkat kira-kira 1 hingga 2 minggu, dia sudah bisa kembali ke tim, katanya. Persib Bandung sukses menundukkan tim kuat asal Australia, Western Sydney Wanderers, dengan skor tipis 1-0 dalam laga persahabatan internasional yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Bermain di hadapan Bobotoh, Pangeran Biru menunjukkan performa solid, meski babak pertama harus ditutup tanpa gol. Persib menurunkan komposisi terbaiknya sejak awal laga, termasuk debut jersey anyar mereka dari Apparel Kelme. Di bawah Mistar, Teja Paku Alam tampil sigap dan beberapa kali menyelamatkan gawangnya dari gempuran lawan. 4 bek yang menjaga pertahanan terdiri dari Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Julio Cesar, dan Franz Putros. Sementara itu, lini tengah dikomandoi oleh Kapten tim Mark Klok bersama Luciano Guaicochea, Beckham Putra Nugraha, dan William Marquilio. Di lini depan, duet Berguinho dan Ramon de Andrade Souza jadi tumpuan serangan. Persib sempat tertekan di awal laga. Pada menit ke-12, Matricardi menghalau umpan silang berbahaya dari sisi kanan. 2 menit kemudian, Costa Barbaruses mengancam lewat sepakan keras yang masih menyamping. Persib membalas lewat serangan balik di menit ke-20 melalui aksi Berguinho, namun umpannya gagal dimanfaatkan Ramon di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Bojan Hodak melakukan sejumlah pergantian pemain yang langsung memberi dampak. Persib tampil lebih agresif dan percaya diri. Puncaknya terjadi di menit ke-61. Berawal dari umpan silang dari sisi kiri, kiper WSW Jordan Thomas mencoba meninju bola untuk menggagalkan sundulan Julio Cesar. Namun, bola liar justru jatuh di kaki William Marquilio yang berdiri bebas di luar kotak penalti. Tanpa pikir panjang, Marquilio melepaskan tembakan keras ke arah gawang yang tak mampu dibendung Thomas. Persib unggul 1-0. Peluit panjang dibunyikan. Persib menutup laga dengan kemenangan 1-0 atas tim yang pernah menjuarai Liga Champions Asia 2014 tersebut. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Maung Bandung jelang kick-off BRI Liga 1 musim 2025-2026.